Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu perbedaan antara usul taklid dan usul fiqh itu. Jika kita lihat dari susunan katanya, kita bisa bagi menjadi dua. Usul fiqh terbagi menjadi dua kata. Dan jika di buku itu kalimatnya mereka mempunyai arti masing-masing sendiri. Dan usul ini adalah jamak dari kata asab, dan artinya adalah huwa ma yubna ini adalah pengertian dari kata usul, yaitu apa usul itu adalah apa yang dibangun di atasnya. Contohnya, komentar kasul jidar gimana asas. Jadi jidar ini adalah pondasinya. Dan gue contoh lain, kalau kita bisa kasih contoh, itu adalah pohon. Pohon yang cabang-cabang itu adalah yang dibangun di atasnya, dan yang batangnya atau akarnya itu adalah asasnya. Dan itu adalah pengertian dari usul atau asas. Kemudian fikih. Nah, fikih ini secara bahasa, secara lughatan, dia artinya adalah al-fahm. Secara bahasa lughatan berarti pemahaman. Dan secara istilah fikih ini adalah dia memiliki pengertian itu secara istilah dia mempunyai ma'rifatu ahkami syar'iyyah bi adillati tafsiriyah. Itu pengertian fikih secara istilah. Dan jika kita ingin bedah ma'rifah, apa yang dimaksud dengan ma'rifah? Hanya ma'ruf yang dimaksud ini adalah al-ilmu wa al-man. Yang dimaksud dalam ma'rifah ini adalah al-ilmu wa al-man. Jadi ketika kita ingin mengetahui atau menyimpulkan suatu hukum fikih, bisa dengan dua cara. Qad yakunu yakiniyan wa qad yakunu ghaniyan. Dia bisa dengan yakin dan bisa dengan prasangka. Kemudian itu adalah ahkam syar'iyah. Ahkam syar'iyah adalah ahkam talaqqah minas syar'i. Kas-shalah, misalnya ada shalah dan zakat. Dan bukan termasuk fikih, yaitu ketika membahas hukum akliyat, akliyat itu laisa min fikih. Contoh ahkam akliyat itu ketika besar lebih banyak daripada kecil. Itu contohnya. Jadi ini tidak termasuk dalam pembahasan fikih, dan tidak termasuk pula pembahasan ahkam al-hadiyah, itu kebiasaan. Nah, contoh kebiasaan ini misalnya nuzulul matar fi laili syita, turunnya hujan pada musim dingin di waktu malam hari. Dan itu juga tidak termasuk pembahasan fikih yang termasuk dalam pembahasan ahkam syar'iyyah, misalnya dengan sholat dan zakat. Kemudian membahas tentang yang dilatih tafsiriyah. Dalil adalah membahas dalil-dalil yang umum, dalil-dalil yang terperinci fikih fard. Dia membahas dalil-dalil yang sudah dikhususkan. Tapi ketika dia membahas dalil yang umum, yang ijmali, nah itu tidak termasuk al fikih. Nah itu
perbedaan fikih secara usul fikih secara kalimat. Jadi dia bisa diketahui ada dua. Yang pertama bi'tibari mufradi, yaitu kalimat dipisah, itu usul dan fikih dipisah. Nah, kemudian ketika digabung usul fikih itu jadi dia memiliki arti ketika dua kalimat ini sudah disatukan, maka dia memiliki arti yaitu mempunyai pengertian itu adalah ilmu ilmu yang membahas tentang hukum fikih secara ijmali, secara umum. Tadi kan pengertian fikih dia adalah tahta dan yang terkait kebuhan dan aktifis. Tapi ketika dua kalimat ini sudah disatukan, sudah digabung, itu memiliki arti berbeda. Yaitu ilmu yang tinggi dari membahas tentang kaidah-kaidah fikih umum dan bagaimana cara menggunakannya, cara menyimpulkannya. Dan siapa-siapa saja, wakil musafir itu siapa-siapa saja yang berhak untuk menggunakannya. Yang pertama, yang ijmaliyah. Jadi adalah dalil karamah. Misalnya hanya menjelaskan tentang wajib dan haramnya saja. Dan oke, kita tipe adat. Ini kita bisa dengan belajar, bisa dengan belajar lafaznya, secara maknanya, nasih mansuknya, takyid, muqayyad dan yang tidak terikatnya, dan lain-lain. Wahal sakit dan siapa saja yang menggunakan dalil-dalilnya itu adalah mujtahid. Orang-orang yang sudah bisa menyimpulkan hukum-hukum dari kaidah usul fiqh. Nah, itu adalah perbedaan al-farq baina usul wal fiqh. Nah, ketika dia dipisah ada perbedaan, dan ketika dia digabung satu kalimat usul fiqh, maka dia mempunyai arti sendiri yang sudah tertera di sini. Kemudian cukup sekian pembahasan tentang perbedaan usul fiqh. يمكن مثال لأصول الفقه ومثال للفقه. Sekarang kita beranjak ke misal dari permasalahan usul fiqh dan permasalahan fikih. Permasalahan usul fikih itu misalnya adalah nasikh wa mansukh. Itu adalah ketika kita tahu akhir dan awalnya. Contoh nasikh mansukh. Apa itu nasikh mansukh? Nasikh mansukh itu adalah mansukh itu yang dihapus dan nasikh itu yang menghapus. Jadi contoh dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka fayaqul wasiyah. Nah, di Al-Quran ini diperintahkan ketika orang sudah merasa ajalnya semakin dekat, diwajibkan atau diperintahkan agar dia menulis wasiat kepada orang aqrabin dan anak-anaknya juga. Kemudian ayat ini dinasihkan oleh hadis diwaris, tidak menulis wasiat pada yang diwarisi. Jadi ayat ini dihapuskan hukumnya oleh hadis yang terbaru.
Jadi ayat ini datang turunnya terlebih dahulu, kemudian datang hadis yang menghapuskan hukum di ayat tersebut. Nah, itu adalah contoh dari usul fikih. Kemudian contoh dari fikih, ada banyak contoh dari fikih. Dan insya Allah pada contoh ini Anda ingin memberi contoh, yaitu apa saja yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu ada banyak. Contohnya yakul jurih min, dari keluar angin dari kemaluan belakang, dari dubur, ikhlijabik min dubur, itu atau yang kita kenali dengan kentut. Jadi itu salah satu yang membatalkan wudu. Kemudian itu juga salah satu yang membatalkan wudu. Kemudian mabuk hingga tidak sadarkan diri, itu juga membatalkan wudu. Dan masih banyak yang lain. Dan itu adalah contoh dari fikih. Mungkin sekian pembahasan kita tentang perbedaan antara usul dan fiqh dan pengertian usul fiqh itu sendiri. Mungkin ada ini ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما أنت